Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Medang Baru, yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Batubara, yang terhormat para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, yang kami banggakan adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja dan remaja Islam, dan yang kami cintai anak-anak kami yang tak bisa diam. Anak-anak semua duduknya yang bagus. Gak ada lagi yang cerita-cerita. Peci betul kan, peci. Peci, jangan kayak kalah main togel gitu. Ayo. Bisa diam anak-anak? Bisa diam anak-anak? Bisa diam anak-anak? Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah pertemukan kita kembali untuk yang kedua kalinya di lapangan ini untuk merayakan peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga Allah sampaikan kepada arwah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada beliau kelak di yaumil akhir, beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Malam ini malam 10 Februari bertepatan dengan malam Imlek. Orang Cina menyebutnya dengan sebutan Gong Si Fajai. 2 tahun yang lalu kawan saya di Jakarta kasih kabar ke saya, Ustadz, ini karena di Jakarta banjir, tidak ada Gong Si Fajai, berubah menjadi Ngung Si Yok Joy. Pertama saya hanya ingin luruskan, orang Islam punya tahun baru sendiri. Tahun baru kita malam 1 Muharram, itu yang harus kita besarkan. Jangan membesar-besarkan tahun baru orang lain. Malam 1 Januari itu tahun baru milik orang Yahudi Nasrani. Tahun baru orang Islam itu 1 Muharram. Tapi kadang-kadang ketika masuk tahun baru orang kafir, yang paling heboh orang Islam. Biasa kalau besok 1 Januari, 31 Desember, masing-masing orang Islam sibuk
Mak-mak ada yang bikin lemang, kue bawang, keripik pisang, kue bangkit, telungkup, telentang. Anak lajang sore kilatkan kereta pakai kit. Anak gadis luluran. Habis maghrib beli trompet. Satu malam mak sama anak niupi trompet. Kadang-kadang bukan atas saja yang ditiup, bawah pun niup juga. Ada yang nunggu pergantian tanggal, pergantian tahun jam 12 malam pergi ke taman-taman bunga. Ada yang ke pantai bakar-bakar kambing yang uangnya banyak. Ada yang uangnya sedikit bakar ayam. Yang nggak punya uang bakar selop. Sehingga kadang-kadang anak-anak gadis pulang jam 2 malam. Dan anehnya orang tua biarkan. Ada ayah sama emak habis maghrib begaduh karena anak kambingnya belum pulang. Tapi anak gadis pulang jam 2 malam tenang saja. Akhirnya anaknya masuk angin, dipanggil tukang kusuk 3 hari gak baik-baik, baiknya 9 bulan 10 hari. Rupanya lain masuk anginnya. Kami di Binjai ada satu yang menyedihkan. Di sana ada wihara punya orang Buddha. Kalau sudah malam Imlek itu ramai sekali, padat pembagian sembako. Antrian panjang, dan antrian itu rata-rata orang Islam yang antri menunggu pembagian sembako itu. Ayo orang Islam lebih bangga dengan tahun barunya sendiri. Malam 1 Muharram. Jangan ada lagi orang Islam yang berpaham bahwa 1 Muharram itu bulan angker, Muharram itu bulan suro, kata orang Jawa. Jangan pestakan anak bulan Muharram, nanti rumah tangganya panas. Sehingga kalau sudah bulan Muharram tak ada yang berani nikahkan anak. Tuan Kadi kehilangan job. 1 minggu pre, 1 bulan gak nikah-nikahkan anak. Biasa rokok di Samsu berubah jadi jiit. Malam ini kita kembali merayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang menyebutnya dengan Maulid, ada yang menyebutnya dengan Maulud, ada yang menyebutnya dengan Muludan, ada yang menyebutnya dengan Mulud. Saya tak persoalkan antara maulid, maulud, muludan atau mulud. Yang penting yang mendengarkan tolong jaga mulut. Apapun namanya, inti dari maulid itu adalah kelahiran. Dan yang kita peringati adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul anak-anak? Betul. Betulnya orang ini pun tak tahu masalahnya nih, pokoknya betul aja. Setiap anak manusia lahir dari rahim ibunya masing-masing. Hanya Adam dan Hawa yang hadir di bumi ini tanpa proses kelahiran, langsung Allah yang menciptakannya. Setelah diciptakan, Allah tempatkan di surga. Kemudian Allah ciptakan pasangannya Siti Hawa. Nikmati semua fasilitas surga, kecuali 1 pohon jangan dekati. Tapi namanya manusia, makin dilarang makin pingin coba. Saya kira orang Islam kalau ditanya hukum kamput, semuanya tahu haram. Tapi banyak juga yang masih minum minuman keras tuh. Padahal dalam Islam sudah jelas, semua minuman keras itu haram kecuali es batu. Itulah satu-satunya minuman keras yang halal. Es batu itu mau 13 biji pun tekanlah, kujamin halal loh, asal tahan aja gigi. Tapi kalau yang namanya al-kamfutiyah, wal wiskiyah, wal brandiyah, wal birriyah, wat tofi merengiyah, apalagi wat tu'iyah, itu sudah jelas haramnya. Tapi banyak aja orang yang coba.
Kalau ada orang lagi mabuk jalan tenggen lewat di muka rumah ibu, ibu tanyalah, bang apa hukumnya mabuk bang? Haram pau. La ilaha illallah. Padahal dia pun mabuk juga. Yang main-main judi di warung tuh ditanya, bang apa hukum judi? Kepala otak kalau diam aja kau, haram lah. Pada tahu nanya lagi kau. Tapi judi juga dia. Orang tahu zina itu haram, zina itu dosa besar, tapi kasus tali air masih banyak di mana-mana. Adam Hawa sudah dilarang, jangan dekati pohon yang satu ini, pohon kuldi. Tapi iblis terus goda. Akhirnya Adam Hawa dekati, sayangnya mereka bukan cuma dekati, mereka petik buah kuldi itu dan mereka makan. Itulah dosa pertama manusia. Itu sahih cerita Ustaz, sahih, bukan legenda, bukan dongeng, bukan karangan Ustaz. Nanti buka Baqarah 28 dan seterusnya. Bahwa Adam Hawa makan buah khuldi itu ceritanya jelas. Yang cerita tak jelas itu yang berkembang di kampung-kampung. Katanya Nabi Adam waktu makan buah khuldi itu nyangkut di leher. Maka orang laki ada jendol di lehernya. Ini katanya buah khuldi. Siti Hawa udah tertelan dia, maka bendol udah nggak usah dibahas lagi lah itu, sama-sama tahu aja lah. Itu cerita tak berdasar itu. Tapi yang pasti Bapak Ibu jemaah, Adam Hawa itulah nenek moyang kita. Semua anak cucunya lahir dari rahim ibunya masing-masing. Maka ketika kita bicara tentang maulid, semestinya setiap anak harus terbayang kepada ibunya masing-masing. Makanya kata Rasulullah, di antara penyebab orang terhijab terhalang mendapatkan syafaatku, kata Nabi, akul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dengar anak-anak? Dengar anak-anak? Ustadz, orang tua itu kan dua Ustadz, ada ayah ada emak. Mana yang diutamakan? Sebenarnya dua-dua, tapi memang agama lebih melebihkan ibu. Waktu saya bawa jamaah umroh, jamaah tanya, ayah emak kami dua-dua dan tinggal Ustadz. Besok umroh dari Tanim, kami mau mengumrohkan orang tua. Saya dulukan ayah apa emak? Saya bilang emak. Kenapa? Nabi udah contohkan ketika pemuda bertanya, kepada siapa kami berbakti ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian ya Rasul, abuka, ayahnya. 3 kali mak, baru yang keempat ayah. Kalau ibu tidak pulang kampung, punya duit 400.000, yang 300 untuk emak, untuk ayah cepet. Begitulah nasib kami ayah-ayahnya. Kenapa dibeda-bedakan? Udah jelas sekali, ibumu, 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 baru ayah. Surga terletak di telapak kaki ibu, gak ada di kaki ayah. Hari ibu ada, hari ayah. Apa sama kami ayah-ayah di rumah? Padahal tak akan ada anak kalau nggak ada. Kau usah ceritalah. Ibu kota ada, bapak kota. Ibu jari ada, bapak jari. Induk kapal ada, bapak kapal. Dharma wanita ada, dharma pria. Hari Kartini ada, Hari Kartono. Dan ayah-ayah jangan cemburu. Kenapa 3 kali dilebihkan? Tafsir hadis 3 tak pernah bisa dibayar anak sama emaknya. Apa aja Ustaz? Mengandung, melahirkan, menyusui. Waktu saya ceramah di Bindi ada emak-emak tunjuk tangan. Maaf Ustaz, sebelum lanjut, ada apa Bu? Oh jadi 3 tak bisa dibayar. Betul, mengandung, melahirkan, menyusui. Iya Bu. Jadi kalau anaknya nggak nyusu sama emaknya Ustaz, pakai susu dot. Dalam hatiku lancip kali lah muncul. Berarti utangnya tinggal 2 lah Ustaz. Oh bekerah wak, bekerah.
Oh, ibu anggap utang cuma 2 karena dia dari kecil, dari bayi susunya susu dot. Iya, jam 2 malam anak tuh bangun minta susu, siapa yang bangun? Kalau nggak emak. Ayah ada juga, cuman jarang itu. Lebih banyak emak. Kalau ayah kan lebih asik membentuk pulau-pulau di bantal-bantal. Emak yang bangun, nggak ada air panas, sabar dimasakkannya, dibikinkannya susu dot tadi udah siap, antarkannya ke mulut anaknya, sabar dia tunggui habis. Di luar suara jangkrik, hening malam, ayah anak tidur semua, emak sendirian menjaga anaknya. Kadang-kadang anak tak tidur, emaknya pula yang ketiduran, lepas dot tadi, balikkan lagi, ketiduran lepas lagi, balikkan lagi, yang ketiga lepas salah masuk ke muncung ayahnya putri. Ayahnya bangun mengamuk, oh jangan cari gara-gara, ku tamparkan mau nanti. Emak juga yang kena marah malah. 3 tahun anak tuh nyusu, kalau tiap malam dia minta jam 1 jam 2 malam, setahun 365 hari kalikan 3 tahun, bayar itu kalau sanggup. Maka bahasa Quran, ibumu mengandungmu dengan susah payah. Saya tahunya itu ibu-ibu setelah saya berumah tangga dengan Anjli. Ya Rahul kan istrinya Anjli. Dulu waktu saya kuliah, saya alia, orang cerita bagaimana jasa ibu masuk-masuk tapi tak terlalu menusuk ke dalam. Udah nikah baru saya tahu macam mana penderitaan istri ibu itu ketika hamil. Mulai ngidam. Ada yang susah tidur, ada yang tidak tidur, aja buka mata pun payah. Ada yang sikit-sikit muntah, bau minyak wangi muntah, bau sayur muntah, lewat ke pabrik getah muntah, bau ketiak. Kadang-kadang nengok muka suaminya pun muntah juga. Ada yang jam 12 malam pingin makan rujak, terpaksa setengah 12 lakinya manjat kates. Ada yang nggak bisa tidur malam kalau nggak megang kuping lakinya. Dari suaminya yang nggak bisa tidur malam masih dipegang. 9 bulan 10 hari kemana-mana dibawa. Waktu melahirkan sebelah kaki di kuburan, sebelah kaki di rumah sakit, bertarung antara hidup dan mati. Saya waktu istri saya melahirkan 4 anak saya, cuma anak nomor 3 yang saya tak sempat mendampingi. 3-3 saya di sebelah istri saya. Anak pertama ingat kali saya itu waktu itu Syawal, hari raya kedua tahun 94, hari Selasa 15 Maret tahun 1994 jam 8 kurang 10, Idul Fitri kedua. Ingat saya jam 7 saya bawa orang rumah ke klinik, jam 8 kurang 10 anak lahir, bawa pulang ke rumah. Hari raya kedua, orang ngadapi lontong ngaku popok, namanya suami solehah. Waktu istri itu melahirkan saya lihat, Allahu Akbar, kesimpulan saya cuma satu, ampun. Tak terbayar memang jasa emak. Nyawa dipertaruhkan. Maka ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, saya tahu bagaimana seorang ibu waktu saya sudah berumah tangga, anak saya yang besar saya masukkan pesantren. Ini saya mau buka kenapa ibu itu dilebihkan dalam Islam. Saya masukkan dulu Darul Arafah, Lau Bekri. Sebulan saya masukkan anak di pesantren, Bu. Maaf, emaknya itu sebulan payah tidur. Kalau udah terbangun malam sampai subuh nggak tidur lagi. Terbayang anaknya terus. Ustadz nggak payah tidur Ustadz, payah juga. Ya, seminggu. Habis itu enak aja aku tidur. Itulah beda ayah sama emak.
Pergi saya ke pajak, saya lihat ada kepiting besar-besar, ada udang, ada tahu. Saya beli, saya bilang mau rumah udang sama tahu, tolong tauco. Ini kepiting saya rasam, bikinkan rebusan dulu, sayuran, bikin sambal belacan. Dimasaknya sesuai perintah suami. Udah siap jam 12, makan bersama kami di meja berdua. Anak sekolah yang besar tadi di pesantren. 2 suap saya makan, nangis istri saya terisak-isak. Ya, cuman Rahul mana selera lagi makan nengok Andeli kayak gitu. Saya baru 2 suap makan, saya tanya kenapa kok nangis? Apa-apa. Tapi kita nggak ada gaduh. Apa ada cakapku yang kasar? Ada kabar dari kampung nggak enak? Uang belanja nggak cukup? Cukup. Jadi kenapa kok nangis? Abang ajak aku makan enak-enak, anakku di pesantren, entah apa yang dimakan dari sana. Itulah seorang emak. Emak waktu di rumah makan enak, anaknya jauh bisa menetes air matanya. Apa yang dimakan anakku di sana? Tapi ketika anak makan enak, jarang ada anak menangis. Apa yang dimakan emakku di kampung sana? Satu orang ibu bisa menjaga merawat 10 anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa menjaga merawat 1 orang ibunya. Buktinya banyak anak-anak kaya maknya dimasukkan ke panti jompo. Sungguh air susu dibalas dengan air tuba. Anak durhaka sama orang tua takkan dapat syafaat Rasul. Saya pernah pergi ceramah ke Sergi. Waktu itu yang bawa saya mantan wakil wali kota Binjai, namanya Pak Anhar Monel. Ustadz mobil tinggal di Binjai, Ustadz ikut mobil saya. Siap Pak, 1 mobil kan. Banyak yang kami bincangkan. Sehingga tiba-tiba saya ingin bertanya kepada beliau. Saya bilang begini, Pak Wawa. Aku manggil dia Wawa, karena Wawa itu singkatan wakil wali kota. Pak Wawa, dia pun nyaut, ada apa Tat? Aku yang tak enak. Kalau Wawan ini saja Wawa, Tat ini kan tak jelas kemana arahnya. Ada apa Tat? Ada dia juga. Saya ikuti perjalanan karir Bapak dari staf naik sekcam, jadi camat, kabak, kepala dinas, sekda, sekarang Bapak wakil wali kota. Bapak pernah bayangkan nggak Bapak bakal sesukses ini? Mohon maaf Ustaz, kenapa? Saya nggak merasa sukses. Istighfar. Istighfar kenapa? Orang gak jadi wakil wali kota, jual rumah, jual ladang, gadekan mobil. Bapak udah jadi wakil wali kota, Bapak bilang Bapak gak sukses. Orang suka salah pandang sama saya. Kenapa gitu? Termasuk Ustaz. Di mana salah pandang saya bilang. Orang selalu pandang saya ini orang sukses karena saya jadi wakil wali kota. Saya nggak pernah merasa sukses. Karena kalaupun hari ini saya jadi wakil wali kota, yang sukses itu kedua orang tua saya Ustaz, bukan saya. Begini ayah saya dulu nyekolahkan saya, kering kulitnya Ustaz. Emakku dulu kalau nggak tahajud malam menetes air matanya. Kalau nggak karena air mata emakku, aku nggak jadi wakil wali kota Ustaz. Dan hari ini saya jadi wakil wali kota, pertanyaan besar ada di hadapan saya. Mampu tidak saya jadikan anak saya wakil wali kota? Kalau saya nggak mampu, saya kalah dong sama orang tua saya. Masih itulah dan baru itulah aku mau ceramah, diceramahi orang duluan. Sudah jadi wakil wali kota, nggak lupa jasa orang tua. Maka kalau ada komandan satpam ngelawan maknya, cekek aja rame-rame. Ini yang pertama. Setiap manusia lahir dari rahim ibunya masing-masing. Dan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, setiap bayi lahir Allah sudah punya rencana terhadap bayi. Kalau besok pagi di Medang Baru ini ada anak bayi baru lahir, kita tak tahu apa rencana Allah terhadap anak ini. Jangan-jangan 30, 40 tahun ke depan anak inilah calon gubernur Sumatera Utara. Hampir
40 tahun yang lalu emak saya melahirkan saya, dia tidak pernah bayangkan hari ini anaknya ceramah di Batubara. Dan ketika Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, Aminah juga nggak menduga bahwa anaknya bakal menjadi pemimpin besar dunia. Seorang Michael Hart, apa ibu tahu Michael Hart ya? Michael Hart ini yang pasti bukan orang kisaran ya. Michael Hart orang kafir, orientalis, dia benci Islam, dia bikin buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Tapi bapak ibu yang luar biasa, Michael Hart mau tak mau harus mengakui di antara 100 tokoh dunia, dia tempatkan Muhammad sebagai tokoh nomor 1 di dunia. Dan sekarang baru ketahuan apa rencana Allah ketika menghadirkan Muhammad di bumi ini. Ternyata sesuai skenario Allah di Al-Ahzab 21, Muhammad laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Jadi Muhammad diutus untuk jadi model, contoh, teladan dalam kehidupan. Oh, jadi Muhammad itu contoh. Sekarang ini yang paling banyak tokoh, kita payah mencari contoh. Indonesia ini tokoh apa yang tak ada? Semua ada, tokoh pemuda, tokoh olahraga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, tokoh yang tukang nokoh, ada semua. Yang payah nyari contoh. Di tanah suci bapak ibu kalau berangkat haji di hotel buka TV pagi, siaran langsung tawaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Siang buka ayat Quran, malam buka ayat Quran. Di Indonesia TV 24 jam, yang lebih banyak tokoh, payah tidak mencari contoh. Habis subuh buka TV, keluar tokoh anak-anak, Upin Ipin. Gara-gara dia kadang-kadang nyuruh anak sekolah pun payah lah. Bertahan jadi muka TV, tak mau mandi pergi sekolah. Aku jijik kali nengok Upin Ipin. Iya, udah berapa tahun Upin Ipin tuh main di TV, tak pernah tahu kita siapa ayah maknya. Anak tak jelas Upin Ipin. Itu juga yang kita tonton. Tahu kita di TV kan cuman Atuk sama Kak Eros saja. Yang siapa ayah maknya pun tak tahu. Kalau datang ke Medan pun cekek kan betul Upin Ipin. Siang buka siaran TV, keluar lagi tokoh, Raffi Ahmad ketangkap narkoba. Nah itulah idola anak-anak hari ini. Ayu ting ting, ayu tong tong. Malam buka siaran TV, yang keluar malah Haji Muhyiddin, Hajjah Maimunah. Saya terus terang gelisah saya lihat sinetron Indonesia hari ini. Kenapa Ustaz? Dua simbol Islam terus dilecehkan dalam sinetron kita. Kalau nggak haji, Ustaz. Simbolnya Haji Muhyiddin sama Hajjah Maimunah. Ustadznya Ustadz fotokopi. Kita tertawa lihat film itu, kita tak sadar kita sedang menertawakan diri sendiri. Kita meludah ke langit, air ludah jatuh ke muka sendiri. Karena sampai hari ini kenapa tak ada film pendeta fotokopi? Kita tertawa lihat film itu, tapi kita tak sadar kita sedang tertawakan diri kita sendiri. Simbol Islam dua terus dilecehkan di sinetron Indonesia. Kalau nggak haji, Ustaz. Ini hari di TV lebih banyak tokoh, payah mencari contoh. Anak lajang gadis sekarang kalau ditanya, siapa idolamu nak? Noah. Noah itu kan penyanyinya Ariel Peter Pan, adiknya Ariel Peter.
Dari Sabang sampai Merauke, semua seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, Asia tahu Ariel itu kasusnya amoral, kasusnya asusila, video pornonya berserak di mana-mana dan dia terbukti bersalah di penjara. Tapi kenapa ketika keluar dari penjara dia disambut seperti pahlawan yang luar biasa? Hancur sudah moral generasi kita hari ini. Dia tampil baru dengan Noahnya, jadi idola baru pula buat anak-anak. Anak-anak kalau ditanya siapa idolanya nak, Smash. Kalau adik, jadi Ibel. Oh siapa idolamu? Della Sepira Ustaz. Kalau adik, Della Sungkawa. Saya jarang mendengar ada anak lajang gadis ditanya siapa idolamu nak? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita ganteng penyanyi-penyanyi itu Manabi, ya nggak ada apa-apanya. Ariel Manabi, ya macam langit ma bumi, aku aja kalah. Ya air laut kan nasib sendiri. Nabi itu dalam sirah Nabawiyah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang-sedangnya orang Arab. Rambut Nabi sebahu, tapi tertata rapi. Nyari banyak anak lajang rambut sebahu tapi kayak sarang kecoa. Aisyah tuh senang kali nyisir rambut Nabi. Kening Nabi ini putih berseri bercahaya, bulu alisnya ini bersatu karena lebatnya. Mata Nabi bulat kebiru-biruan, di antara dua matanya batang hidungnya naik karena mancungnya hidung Nabi itu. Bibir Nabi tipis, gigi-giginya putih berseri. Kalau Nabi senyum seperti bercahaya giginya itu. Bapak Ibu, Nabi tidak berkumis tapi berjenggot, makanya aku agak mirip. Aku bilang agak, bukan mirip. Cuman bedanya Rasul terang, aku gelap. Nah, ini masalah. Dada Nabi bidang ditumbuhi bulu-bulu yang halus. Nabi itu profil pria yang tampan. Pribadinya menyenangkan. Kalau orang sudah dekat dengan Nabi, enggan berpisah. Kalau Nabi berbicara dengan orang, dia tidak mau palingkan wajahnya sebelum orang itu selesai berbicara. Bila Nabi berjabatan tangan, Nabi tak pernah melepaskan tangannya duluan. Pokoknya kalau orang dekat dengan Nabi, enggan berpisah karena pribadi Nabi yang menyenangkan. Tapi ini jarang kita kenalkan ke anak-anak. Akhirnya anak-anak kita mencari idola-idola baru. Dan celakanya, orang tua juga tidak mampu menjadi idola buat anak-anaknya sendiri. Ini orang tua gagal. Siapa bilang Nabi tak mau seluruh? Ternyata Nabi juga mau seluruh. Nabi itu humoris. Pernah Nabi duduk dengan beberapa sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib. Mereka ngobrol sambil makan kurma. Asyik kali ngobrolnya. Dan yang cerita bawa cerita Ali terus. Di Ali tadi siap makan kurma, biji taruh di bawah. Rasul datang naluri seluruhnya. Oh kerja Ali sekali. Atau Rasul siap makan kurma, geserkan bijinya ke muka Ali. Ali siap taruh, Rasul siap geser. Lama-lama numpuk di muka Ali semua. Udah siap Ali cerita, Rasul tegur, Ali, saya Rasul. Boleh semangat bercerita, tapi jangan congok kali makan kurma. Siapa yang congok ya Rasulullah? Lihat tuh bekas bijimu. Ya Allah, banyak kali begini. Perasaan nggak segini tadi makannya. Dari tadi Rasul makan kok bijinya nggak nampak. Datang jawaban dari Ali. Maafkan saya ya Rasul. Iya. Sepertinya masih mending saya. Mending kenapa? Saya congok-congok makan kurma masih nampak bijinya ya Rasul. Rasul makan sama biji-bijinya. Ya Rasul digitukan, marah Rasul. Tidak, dia tepuk bahu Ali. Kau memang pintar Ali, kata Rasulullah. Pribadi yang sangat menyenangkan. Maka yang paling menonjol dari Rasulullah itu apa Ustaz? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji habis-habisan Muhammad di Quran. Muhammad, kau sungguh punya akhlak yang agung. Hari ini problem terbesar kita akhlak, moral, rosok aja. Nengok berita di TV merinding, ayah menghamili anak kandung sendiri, kakek memperkosa cucu. Di ID baru-baru ini tertangkap anak selama 1 tahun tidur dengan ibu kandungnya, diusir dari kampung itu. Anak sama guru, murid sama guru udah jauh. Adik-adik boleh tanya nih mak-mak kita, zaman kami dulu 500 meter lagi mau papasan sama guru, kalau bisa berondok awak, saking sedangnya.
Murid sekarang jumpa guru merokok, tenang aja di depan guru. Saya dulu terakhir ngajar 98, ada muridku ngerokok, ku tangkap, buang rokoknya, ku tapukan mulutnya, nantang kau, main ayo, aku bilang. Aku jelek-jelek gini pernah di pesantren, kalau 15 orang aja aku hadapi, nggak takabur aku, Bu, mati aku. Ada udah jauh. Saya pernah duduk sama kawan saya guru SMP, tiba-tiba masuk SMS ke handphonenya. Ini. Bukanya. Dari siapa Pak? Saya tanya. Murid Pak Ustaz. Murid gila. Kok murid gila? Coba Ustaz baca dulu. Assalamualaikum. Beresnya Pak, bagusnya. Ustaz baca dulu sampai habis. Pak, ada sebuah cerita. Murid pula ngasih cerita sama gurunya. Seekor anak monyet bertanya kepada ibunya, Bu, kenapa wajahku jelek sekali? Sang ibu menjawab, jangan kau sesali nak, semua ini sudah takdir Allah. Sabar dan tetaplah bersyukur, karena walaupun wajahmu jelek nak, kan tidak sejelek yang membaca SMS itu. Aku nyesal kali baca SMS itu. Aku campakkan handphone tuh, ngapain kau suruh aku baca kayak gini, itu bilang. Kawan tuh ketawa aja dia. Saya jadi berpikir lah, kalau murid berani kirim SMS seperti itu sama gurunya, ini yang salah muridnya atau gurunya? Jangan-jangan gurunya yang salah, gurunya tak mampu lagi jadi orang yang bisa digugu dan ditiru sampai murid berani seperti itu. Saya jemput anak saya, ada seorang guru keluar dari gerbang, seorang murid pulang Pak, iya perempuan. Saya duluan ya Pak. Oh, Pak, sebentar, kenapa? Ban. Ngerim gurunya, kenapa nak? Mutar Pak. Ilaha illallah. Dalam hatiku kalau nggak mutar kemana jalan kereta itu? Kepala otak kau dalam hatiku juga. Akhlak udah jauh nih. Anak sama orang tua. Dan saya melihat hari ini ada sesuatu yang membuat kita gelisah. Orang tua sudah kurang peduli dengan pendidikan akhlak anak-anak. Kita hari ini mengaku pendidikan kita tinggi, mungkin ada yang S1, S2, S3, S campur, S talent, S doger, segala macam S. Kita menganggap kita sudah hebat ilmu kita, tapi soal mendidik akhlak, survei membuktikan jauh lebih hebat orang tua dulu daripada sekarang. Saya harus akui. Orang tua dulu wibawanya juga luar biasa. Saya hobi bola. Terakhir saya main bola tahun 94. Waktu itu tim saya masuk di final kompetisi kecamatan. Alhamdulillah kami adu penalti karena skor 2 sama. Saya termasuk salah satu yang dipercaya untuk menendang. Dari 10 eksekutor cuma aku yang gak gol waktu itu. Saya waktu itu pulang main bola, asal main bola. Terakhir saya main bola tahun 94. Waktu itu tim saya masuk di final kompetisi kecamatan. Alhamdulillah kami adu penalti karena skor 2 sama. Saya termasuk salah satu yang dipercaya untuk menendang. Dari 10 eksekutor cuma aku yang gak gol waktu itu. Saya waktu itu pulang main bola, asal main bola itu sore. Orang tua itu kalau marah karena main bola sampai mau maghrib, nggak perlu bercakap, tangan taruh aja satu di pinggang, mata besarkan. Nengoknya udah nggak kekencing-kencing kalau cari jalan, kita dari mana masuk rumah. Anak sekarang ayahnya melotot sampai nggak keluar biji mata tadi. Anaknya senyum aja nengok sambil lari ngomong mata lain. Mata lain. Saya ingat dulu Bapak Ibu, orang tua kalau duduk ada tamu, kita ikut duduk di situ, selesai. Pulang tamu tuh habis. Sekarang orang tua biarkan. Ikut ngobrol dia di situ. Yang hajab kadang-kadang tamunya bertanya sama emaknya belum jawab, ya udah jawab dulu kan. Dan orang tua seperti bangga dengan anaknya yang seperti itu. Ini tidak bermoral. Dulu ada tamu kita lewat lari, pulang tamu tangkapnya pinggang. Oh, gak ada kali akhlakku, bikin malu orang tua. Biasakan kalau jalan tuh turun tangan. Masalahnya cuma karena nggak turun tangan.
Peduli kali orang tua dulu soal akhlak. Kok gitu ya Ustaz? Orang tua dulu punya prinsip, kalau anak di rumah sudah tak berakhlak, masuk rumah siapapun anak itu tak berakhlak. Kalau anak sudah masuk rumah orang tak berakhlak, tangannya ngelitis, dia pecicilan, apa saja dia buat, tingkahnya banyak, orang nggak bertanya siapa sih nama anak itu, tak ditanya orang, anak siapa sih itu. Dulu orang tua duduk di bawah nonton TV, ayahnya ngeletak, emaknya duduk, anak duduk di atas, kaki naik ke meja. Orang tua nengok, udah tahu kita agak lama sedikit dia nengok, turun gitu, bahasa tubuhnya. Anak sekarang dibiarkan anaknya duduk di atas, kaki naik ke meja, kentut pula kutain. Emaknya kembang kempes, hidungnya aroma apa, tuduh-tuduhan pula sama ayahnya, kok ngentut bang? Enak aja kau tahunya, karena ada kentutku kayak gini baunya. Tanda pula udah kentutnya. Udah begaduh mak sama ayah tadi, terakhir anak senyum-senyum baru ditanya, kau ngentut cok? Iya mak. Saya dulu kakak saya keluar dari kamar mandi itu cuman pakai anduk doang, merepet-merepet mak, kau udah lajang, kau udah gadis. Itu di kamar mandi mak taruhkan itu sarung supaya kau pakai, anduk itu tutupkan ke bahu. Ayah kau nonton TV di depan. Anak gadis sekarang keluar dari kamar mandi handuk Hello Kitty. Ayahnya telentang di semen. Anak selu ya jalan tikit. Ayahnya dilangkai terkejut, la ilaha illallah. Ayah manusia biasa, setan ada di mana-mana. Kalau orang tua tak perhatikan adab berpakaian anak di rumah, jangan heran kalau sekarang banyak ayah menghamili anak kandungnya sendiri. Loh, saya dulu aliyah SMA di rumah nyuci, mak saya sakit, kakak saya kuliah di Medan. Ayah saya kerja, dibikinkan ayah di luar belakang tuh tempat nyuci. Jam 3 nyuci, awak berus dulu. Lewat mak-mak jalan berbisi, orang tuh enaknya lah kalau punya menantu kayak Irfan tuh ya. Udah ganteng, rajin, yang bilang orang. Aku dengar. Bu tinggal dengar aja pun aneh kali. Nyuci, dulu kalau mau jemuri pakaian tuh mak ngajari tuh, ingat kali terbayang aku wajah almarhum mak. Pan, ya mak, itu kawat 3 baris. Iya mak, kawat yang luar tuh untuk baju-baju. Iya mak, kawat yang dalam tuh celana panjang, handuk, sarung. Iya mak, kawat yang tengah itu khusus pertahanan dalam negeri ya nak. Orang tua dulu menjemur pakaian pun ada adabnya. Pakaian dalam itu harus di tengah, dipandang dari sini tertutup, dilihat dari sana terlindung. Saya laki-laki kok ngerti, emak saya dulu ngajari. Ini hari ku tengok anak gadis jemur pakaian udah tak pakai peraturan, disusun di pagar depan rumah. Kalau dipilih-pilih tak apa-apa, ini semua di situ layangan, kacamata. Kadang-kadang reben pula kacamatanya. Keadaan tinggal 15%, bolongnya 6. Lewat tukang bakso bakar terbang kacamata juga tukang bakso. Pangsan tukang bakso bakar juga. Saya maulid tak kalah mau saya tinggi-tinggi jauh-jauh cerita mana duluan Ruh Muhammad sama Adam, tak sampai ke sana saya bahas. Bisa kita balikkan pendidikan moral ke rumah masing-masing saja, udah berhasil maulid kita malam ini. Soal jalan di depan tamu, turunkan tangan di depan orang tua, itu pelajaran di sekolah tak ada, harus di rumah. Orang tua ngobrol, anak ikut duduk di situ, itu di sekolah nggak ada pelajarannya, harus ibu di rumah mengajarkan. Kalau orang tua sudah tidak perhatikan lagi pendidikan adab moral, padahal Nabi pesan al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Maka Muhammad itu yang pertama yang mau kita lihat teladan. Apa saja yang bisa kita teladani dari Muhammad Ustaz? 1. Tadi kita udah bicara akhlak.
Yang kedua apalagi Ustaz? Allah katakan di Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad itu rahmat bagi sekalian alam. Allah tidak menyebutnya rahmatan lil Islam, tapi rahmatan lil alamin, untuk semua alam, bukan cuma untuk orang Islam. Dek, tenang. Ayo. Muhammad datang, jangankan manusia, binatang juga rasakan manfaatnya. Sampai hari ini boleh kita teliti, kita telaah, satu-satunya agama yang melarang umatnya buang air kecil di tempat yang berlubang cuma Islam. Kenapa Ustaz? Islam melindungi binatang. Jangan-jangan ada binatang di dalam lubang lo. Kita nggak tahu ternyata di dalam lubang tuh jangkrik lagi musyawarah menentukan calon gubernur. Datang kita nampak lubang, kita isi sepenuh-penuhnya. Jangkrik bingung, banjir, bubar jangkrik. Dalam hati jangkrik, kalau hujan kok anget, pikir hatinya juga. Kalau yang keluar ular apa nggak selesai yang kencing tuh. Islam mengatur jangan menghadap kiblat kecuali ada dinding. Jangan buang air kecil di air yang tergenang. Lihat mulianya Islam. Buang air kecil aja kita diatur. Cebok istinja wajib. Sebaik-baik alat istinja air. Kalau nggak ada air, gunakan benda-benda kesat. Batu, kalau di pesawat tisu, daun kalau di ladang, tapi daunnya tengok-tengok. Jangan asal tarik aja, ditarik waktu pula daun jelatang. Udah jadi kerjaan satu malam orang sekampung. Ada juga yang silap benda-benda kesat dekat bengkel, kertas pasir pula diajar wak. Lebih kacau lagi. Binatang dilindungi. Agama yang memperhatikan adab penyembelihan hewan Islam. Dalam Islam coba lihat, harus dengan benda tajam. Binatangnya hadapkan ke kiblat. Narik pisaunya itu dari bawah leher ke atas, tak boleh dari atas ke bawah. Kalau atas ke bawah kiasnya seperti orang membunuh. Namanya menyembelih itu dari bawah ke atas. 3 urat vital itu harus putus. Minimal mengucap kalimat Allah. Siap, letakkan. Kalau belum mati jangan dipegang. Maka anak-anak lajang kalau belum pernah jangan coba-coba. Belajar dulu. Lu macam tetangga rumah Ustadz, depan rumah ada anak SMA. Dibawanya kawan-kawannya ke rumah. Ayamnya banyak. Ayahnya pas nggak di rumah. Yuk kita manggang-manggang yuk. Ya, siapa yang nyembelih? Udah, yang penting ada bismillah. Pegang, dipegang orang, mainkan bismillahirrahmanirrahim. Udah keluar darahnya, dicampakkan ayam tuh. Berdiri balik ayam tuh. Nyingi kepalanya, netes-netes darahnya. Saya pas duduk di depan rumah ketakutan anak tuh. Ustaz, kok berdiri lagi Ustaz? Udah putus suratnya belum? Entah pula dipegang, bilang, ayo pegang. Dikejar-kejar orang tuh, netes-netes darahnya. Akhirnya ayamnya mati kecapean dikejar-kejar. Saya pernah juga lewat kebun-kebun sayur. Ustaz, ada apa? Lembu makan racun. Jadi kenapa? Sembelih kan? Saya cagak kereta. Mana barangnya? Ini Ustaz. Wah, pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Saya nggak periksa barang. Aku takut lembu ini mati jadi bangke. Orang tuh pengasih parang asal aja. Sudah terlanjur dikerjain. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Rupanya parangnya margasi tompul. Matiku kok nggak keluar darah lembu ini. Ada yang bilang cepat sikit lah Ustaz. Dalam hatiku kepala otak Allah cepat sikit. Parang kayak gini gimana mau cepat? Untung lembunya nggak ngomong, geli bang, geli. Apa ngomong bakal lari ya Pak? Binatang saja dihormati. Itu maka saya heran kadang-kadang kalau ada orang Islam fanatiknya nggak karu-karuan. Kadang pulang maulid jalan jumpa anjing tak ada salah dilempar, fanatik nggak karuan. Ada anjing gading gonggong enggak, ngejar tidak,
Ganggu dia? Enggak, cuman duduk sambil julur-julurkan lidahnya aja dia. Datang wani lewat tersinggung dia, perasaan dia aja. Diambilnya batu, dilemparnya, terkaing-kaing lompat anjing tadi. Ditanya kenapa kau lempar anjing itu? Najis mukhalazah, Ustaz. Iyalah dia najis mukhalazah, tapi dia kan makhluk Allah. Tak mau malaikat rahmat masuk ke rumah orang yang ada anjingnya. Malaikat rahmat memang nggak masuk, malaikat pencabut nyawa kan masuk. Aku bilang kadang fanatik nggak karu-karuan. Dia nggak pernah baca sejarah bagaimana Nabi melihat seorang wanita yang menolong anjing masuk ke parit, kemudian dia ambilkan air itu dia berikan kepada anjing itu, kata Rasulullah, kau masuk ke dalam surga. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Binatang aja rasakan manfaat kehadiran Muhammad. Itu sama binatang, apalagi sama manusia. Maka kita heran kalau ada orang Islam bisa nggak cakapan sama tetangganya. Apa ada jangkrik yang kurang? Kadang-kadang sama tetangga nggak bercakapan. Kadang-kadang cuma gara-gara ayam. Cuma kadang-kadang gara-gara iri dengki, tak cocok masalah batas. 6 tahun tak bercakapan, 6 tahun beribadah, pahala nggak diterima Allah. Namanya lagi jengkel, Ustaz. Jengkel 3 hari redakan marah, tegur. Ustaz nggak ngerasain, aku yang ngerasain. Sakit kali hatiku dibikin. Kenapa rupanya bu? Nampak aku dia boncengan sama lakiku disimpangin halu. Pegangnya perut ya Ustaz. Hilangkan dendam. 3 hari gak ada cerita, tegur dia. Kalau nggak putus silaturahim, pahala pun tak sampai. Kalau sama suami Ustaz sama. Kalau jengkel kita Ustaz, lagi palak bertengkar, tinggalkan aja pulang Ustaz. Nusus, durhaka. Jadi Ustaz tetap di rumah. Kalau memang jengkel pisah tempat tidur, jangan yang tinggal-tinggal aja. Kecuali memang udah terancam ibu, kau sampai jam 9 aku tengok masih di rumah, ku pisahkan batang leher kau dari kepala kau. Jangan lagak kali ibu, bertahan, habis pergi aja. Ini udah setan yang masuk ini. Kalau enggak jangan main tinggal-tinggal. Pisah tempat tidur. Boleh enggak teguran Ustaz? 3 hari redakan marah. 3 hari itu kalau ibu lagi jengkel, malas negur, enggak bercakapan, silakan. Tapi kewajiban ibu jalan terus. Gimana caranya Ustaz? Namanya lagi enggak cakapan. Maksudnya jangan terus mentang-mentang enggak cakapan, enggak ibu buatkan minumnya, terus enggak ibu cucikan pakaiannya. Waktunya dia makan, sediakan makannya, walaupun ibu malas negur dia. Ini kadang-kadang kalau udah begaduh sama gilanya. Suami pulang, salamnya aja udah beda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana Assalamualaikum? Apa arti Assalamualaikum? Kadang istrinya pun gila. Lam. Satu Assalamualaikum, satu lam. Biasa pulang melaut, pulang dari ladang sampai di rumah minum kopi, mau minta lagi nggak cakapan, gengsi, mau SMS, handphone cuma 1, paksalah pakai kode, kopi, woi kopi. Sejengkel apapun ibu bikinkan kopi. Kalau nggak ibu bikinkan berdosa. Aku jijik kali nengok muka aku. Malam kau gaduh-gaduhi aku, nah kau minta kopi. Kalau nggak karena ceramah Rahul aja udah malas aku bikin. Datang suaminya melirik, dalam hatinya mampus, kalah kau sekali ini dalam hati. Waktu ngelirik suaminya, istrinya nengok, apa kau ngelirik-ngelirik? Bentaknya lagi. Suaminya masuk ke kamar mandi, istrinya pun tengok sana sini, nggak ada orang, aman, ditambahinya kopinya. Cuy. Mampus kau sampai mati nggak lupa kau mau mati.
Nah, keluar lakinya dipanggil anaknya, Cok, kau antarkan minum ayah kau. Nih kopinya ya. Kok bebuih begini, Cok? Kopi ikan laga tuh ya. Kadang-kadang Islam sama Islam kok bisa nggak bercakapan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, Rasul itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Itu makanya kita tahu Muhammad itu diutus bakal menjadi pemimpin dunia, bakal menjadi pemimpin umat terbesar di dunia, dan yang menjadikan umat itu dan menjadikan Muhammad itu berhasil menjadi pemimpin, salah satunya akhlak. Yang kedua sifat rahmahnya, kasih sayangnya. Itu makanya Rasulullah itu disegani bukan hanya kawan, tapi juga lawan. Berapa banyak orang-orang Yahudi, raja Cina yang kagum melihat pribadi Muhammad menjadi seorang pemimpin. Itu makanya Muhammad mengajarkan, hargai makhluk Allah itu, hormati makhluk Allah. Ibu boleh benci dengan maaf, ibu boleh jijik, ibu boleh gilo, ibu boleh geli melihat cacing, tapi ibu tidak punya hak untuk membenci cacing itu. Kenapa Ustaz? Yang menciptakan ibu dengan yang menciptakan cacing sama. Itu cacing, apalagi manusia. Ini yang menjadikan Muhammad itu dihormati oleh pemimpin-pemimpin dunia. Saya pernah duduk dengan orang sufi, Bapak Ibu, mohon maaf, itu di rumahnya banyak nyamuk. Kita kalau sama nyamuk ini kan lomba cepat, kalau nggak kau duluan aku. Waktu itu saya pun lomba-lombaan nyamuk, pukul. Datang kiai itu saya tengok digigit nyamuk, diusirnya aja gitu. Kiai, ini binatang mengganggu, penyebab penyakit, menghilangkan kenyamanan kita. Halal dibunuh, Kiai. Oke, secara syariat halal. Tapi aku melihatnya tidak dari sudut itu, nah. Jadi aku melihat betapa susahnya dan tidak mudah menciptakan nyawa itu. Tak segampang itu mengambil nyawa. Malu kali aku, 3 nyamuk tewas kubikin. Lihat Islam itu rahmah. Apalagi orang, apalagi manusia. Jangan orang hanya karena beda agama kita benci. Hari ini dia beda agama, bisa jadi 2 bulan, 3 bulan ke depan dia masuk ke dalam agama Islam. Tes lain pula modelnya nih. Bisa jadi hari ini dia kafir, 2-3 tahun ke depan dia lama-lama takut juga aku nengok jangkrik. 2-3 tahun ke depan dia masuk Islam dan akhirnya dia lebih taat dari kita. Jangan membenci orang hanya karena perbedaan agama. Karena dalam Islam Bapak Ibu, kafir itu ada 2. Ada kafir harbi, kafir yang memang memusuhi umat Islam, melecehkan umat Islam, menginjak-injak harga diri orang Islam, melecehkan Quran dan menghina Muhammad. Kafir yang seperti ini halal darahnya dibunuh. Itu seperti Israel laknatullah, itu halal darahnya dibunuh. Kalau datang orang Israel ke batu bara, ibu bunuh, ibu berpahala dan ibu masuk penjara. Udah jelas. Hukum agama oke, halal darahnya, tapi hukum negara tidak membenarkan itu. Kemudian ada kafir zimmi, kafir yang mau hidup damai dengan orang Islam. Dia tidak pernah menghina kita, dia tidak pernah mengejek kita, dia tidak. Tes. Mudah-mudahan yang ini aman ini. Dia tidak pernah menghina kita, tidak pernah melecehkan kita. Ini kafir zimmi namanya. Kafir zimmi, kafir yang mau hidup damai dengan orang Islam. Kata Rasul, menyakiti kafir zimmi sama dengan menyakiti aku, kata Allah. Lihat Islam itu, Islam agama rahmah.
Maka kalau ada yang bilang Islam itu agama teroris, agama yang radikal, agama yang keras, agama yang meledakkan bom, bukan. Kalaupun ada kebetulan yang meledakkan bom itu orang Islam, itu oknum, ajarannya nggak pernah mengajarkan seperti itu. Lihatlah Nabi ajarkan, al-mu'minun kamasalin nahal. Orang beriman harus seperti lebah ya, kata Rasul. Kita disuruh belajar dari lebah. Lebah Ustaz, lebah. Hebat lebah itu Ustaz, hebat. Kalau nggak karena lebah hebat, nggak mungkin 114 surah dalam Al-Quran ada satu surah namanya An-Nahl, yang berarti lebah. Kita suruh belajar sama lebah Ustaz. Lebah, apa yang mau dipelajari dari lebah? Lihat lebah. Lebah itu tinggal hinggap di dahan manapun, dia tidak pernah membuat dahan itu patah. Satu sarang ribuan pindah rumah, dahan yang dia tinggalkan tidak rusak. Artinya orang Islam tinggal dimanapun jangan buat masalah. Kadang ada orang tinggal di kampung ini, hilang sawit orang, pindah ke kampung lain, sepeda orang lewat, pindah lagi ke kampung lain, uang infak masjid pun dihajar, pindah ke kampung lain, tukang fitnah, asik mengadu domba orang. Itu bukan karakter orang beriman. Satu. Kedua, lebah. Lebah itu yang dimakannya tetap saripati bunga, tanpa merusak bunganya. Artinya apa Ustaz? Lebah ajarkan, hei orang Islam, makanlah yang halal, dan gak cukup halal, tapi baik. Halal dan thayyibah. Karena halal belum tentu baik. Betul Bu? Ada suaranya, saya ulangi. Halal belum tentu baik. Betul Bu? Anaknya yang jawab. Berarti emaknya belum setuju kali. Kita buktikan halal belum tentu baik. Daging kambing halal tidak? Hati kambing halal tidak? Berikan sama orang yang tensinya 200. Halal belum tentu baik. Jeroan, kacang, pakis halal. Kasih sama orang yang punya asam urat. Rentang telungkup buat tunahan kan. Durian itu halal, tapi kasihkan sama orang yang tensinya, yang sakit gulanya 600, ninggal wak. Anak saya 4, yang nomor 2 cewek, Madrasah Aliyah Negeri, kelas 2, namanya saya beri Elsya Mawaddah. Cuman ini pula cewek sampai hari ini. Ibu nggak usah bayangkan wajahnya lah, ibu nengok ayahnya aja pun kan udah tahu ibu kayak mana gambarannya itu. Ibu jemaah, suatu hari dia bilang, ya hantarkanlah Ica ke sekolah ya, ayo keluarkan kereta, ayo naik, saya bonceng dia, takut dia jatuh, lingkarkannya tangannya ke perut saya. Halal tidak? Halal ayah kandungnya. Baik gak dilihat orang? Belum tentu. Halal itu belum tentu baik. Orang lihat, Ustaz Rahul, oh anaknya yang tahu, yang nggak kenal sama anak saya, oh iya mak, Ustaz Rahul main anak SMA aja nih hari, lawan kali kasus salah. Halal belum tentu baik. Maka ibu-ibu kalau suami pulang bawa rezeki agak aneh sikit, agak banyak rezeki itu tak macam biasa, jangan asal terima, tanya dulu, duit dari mana bang? Kalau lama-lama lancip kali muncul, ambil aja. Oh bawa duit salah, nggak bawa duit salah. Nggak, abang nih nggak pernah bawa duit banyak ini. Duit dari mana? Ambil. Enggak, aku mau tanya, duit dari mana? Menang main di warung. Astagfirullah bang. 17 tahun kita kawin. Nggak pernah nyesal aku kawin sama abang. Walaupun kata orang abang hitam jelek pendek dong, pesek. Tapi nggak nyesal aku kawin sama abang. Yang bikin aku nyesal nih kok 3 kali lah abang bawa uang judi ke rumah. Abang kasih anak bini abang makan pakai uang judi. Makan uang tuh, makan, bawa uang tuh. Jangan kau bawa pulang uang kayak gini. Laki apa kau tahu kita aku kawin Ustaz Rahul aja dulu. Ini istri solehah, tapi payah nyari istri begini sekarang. Yang banyak istri solehah,
Ini ada duit, ya, banyak kali bang, udah ambil aja. Duit dari mana? Enggak, ambil aja. Enggak bang, aku mau tanya, ini duit dari mana? Ambil. Uang dari mana bang? Menang main di warung. Astagfirullah, tobat bang, kok cuma segini loh bang. Lebah mencontohkan makan yang halal. Saripati bunga nih Ustaz. Lebah itu apalagi yang perlu dipelajari Ustaz? Lihat lebah, yang dikeluarkannya tetap madu. Madu Ustaz, madu. Artinya apa? Orang mukmin itu ucapan, perbuatan, tingkah laku harus bermanfaat. Coba lihat manfaat lebah itu, madu itu. Madu itu naikkan stamina. Madu campuran obat mah. Madu obat sariawan. Madu sekarang untuk